Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yu'allimuna walau kana harfan wahida. Allahumma ij'al a'malahum fi mizani hasanatihi ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk menambah wawasan keislaman kita, khususnya dalam sirah nabawiyah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas peristiwa pasca perang Hunain. Pada pelajaran yang lalu, perang Hunain telah kita sama-sama ketahui bahwasanya terjadi pada 8 Hijriah pada bulan Syawal dan dimenangkan umat Islam setelah hampir kalah di awal peperangan karena sikap ujub, sikap sombong, merasa lebih besar, merasa lebih banyak jumlahnya. Maka kemudian Allah memberikan pelajaran dalam surat At-Taubah, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum la tughni ankum syai'a. Dan pada perang Hunain, ketika kalian berbangga dengan jumlah kalian, maka Allah tegaskan jumlah yang banyak itu la tughni ankum syai'a, tidaklah berfaedah, tidaklah berguna, sehingga membuat barisan Islam kocar-kacir. Dan kemudian dengan izin Allah, dengan keteguhan Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya dengan panggilan yang spesial, ya ahla Samurah, ya ahla ashabi surati al-Baqarah, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah perang Hunain, karena mereka kalah, maka kaum Hawazin dan kaum Taif mereka lari, dan mereka lari meninggalkan medan perang. Dan karena jumlahnya sangat banyak, 24.000, maka Rasul pun mengejar mereka. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lari kepada 3 tempat. Yang pertama adalah lari ke Autos, Wadi Autos, yaitu tempatnya orang-orang Hawazin, dan ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Jazakallah. Kemudian yang kedua lari ke An-Nakhlah, dan yang ketiga adalah lari ke Taif. Nah, kalau kita perhatikan, antara Mekah dan Taif ini, kalau di peta maka dilihat, kalau antum Google Map, jaraknya cukup jauh. Kalau perjalanan sekitar 1,5 jam. Kalau tidak macet, kalau macet bisa sampai 2 jam. Makanya kalau yang kunjungan ke Taif itu eman, karena 2 jam perjalanan, habis waktunya di perjalanan saja. Padahal lebih baik sholat di Masjidil Haram, kan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang merasa sudah lama, sudah banyak sholatnya dan sebagainya. Nah, setelah selesai perang dan Rasulullah mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, maka kemudian Rasulullah taruh ghanimah itu di Ji'ronah. Nah, di Ji'ronah, kalau Ji'ronah ini sekarang menjadi tempat miqat, tempat orang untuk umroh, ya. Orang untuk umroh biasanya setelah setelah jalan-jalan ke kota Mekah, ke Arafah, ke Mina, langsung kemudian bablas ke Ji'ronah. Nah, di Ji'ronah ini adalah
miqat kalau dari kota Mekah ya sekitar 25-26 kilo. Nah, sekitar perjalanan 30 menit kalau dari Ji'rana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di Ji'rana itulah Rasulullah mengumpulkan ghanimah yang sangat banyak yang nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian setelah itu maka Rasulullah perintahkan Abu Amir al-Ash'ari untuk mengejar orang-orang yang lari ke Wadi Autos, yaitu Subha Hawazin, dan kemudian sebagiannya Rasul perintahkan untuk mengejar ke Nakhlah. Dan di Autos, di Wadi Autos, dengan mudah Abu Amir al-Ash'ari bisa menaklukkan orang-orang Hawazin, tapi kemudian qadarallah Abu Amir al-Ash'ari ini mendapatkan syahidnya di Autos, artinya meninggal. Dan di Nakhlah tidak disebutkan siapa pemimpinnya, tapi kemudian di Nakhlah ini seorang ahli strategi perang, yaitu Duret As-Simah yang buta, yang dari pihak Malik bin Auf tertangkap dan kemudian dibunuh oleh Rabi'ah bin Ar-Rufai'i. Nah, karena di Taif itu jumlahnya sangat banyak dan di sana ada benteng yang sangat kuat, maka Rasulullah sendiri yang memimpin pengejaran orang-orang yang lari ke Taif. Nah, karena mayoritas ke sana, dan di sanalah Malik bin Auf An-Nasri, pemimpin perang Hunain dari suku Hawazin dan suku Taif, mereka bersembunyi di benteng Taif. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utusan pasukan yang berangkat ke Taif terlebih dahulu sebanyak 1000 tentara dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah itu kemudian Rasulullah bersama pasukan lainnya menyusul. Mereka menemukan benteng Malik bin Auf di sana. Kemudian Rasulullah memerintahkan pasukan Muslim untuk mengepung dan menghancurkan benteng tersebut. Mubarak Al-Furi dalam Rahiqul Mahtum mengatakan bahwasanya pengepungan itu selama 40 hari. Adapun sejarawan yang lain mengatakan, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 18 hari, ada yang mengatakan 15 hari, dan ada yang mengatakan 10 hari. Nah, wallahu alam, yang lebih kuat adalah pendapatnya Sofiyur Rahman Mubarak Al-Furi. Dari pengepungan itu selama 40 hari berdasarkan riwayat dari Muslim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena benteng itu sangat kuat, maka Nabi kemudian menginstruksikan untuk memasang manjanik, ketapel batu ya, yang sangat besar, dan melontarkan peluru-peluru batu hingga merontokkan sebagian benteng-benteng musuh. Melalui celah itu kemudian pasukan Muslim mulai maju menyerbu. Tapi kemudian karena suasananya atau mereka yang lebih paham dengan medannya, ternyata tidak bisa umat Islam itu kemudian maju. Begitu maju dipanah, begitu maju, akhirnya hanya pengepungan saja. Nah, dalam kondisi itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian Rasulullah mengatur siasat agar tentara Muslim menebangi dan membakar pohon-pohon anggur yang ada di wilayah itu. Dan Taif terkenal dengan pohon anggurnya. Nah, karena saking banyaknya jumlah pohon anggur yang dimusnahkan, pasukan musuh memohon untuk menghentikannya dan menyerah. Nah, singkat hikayatnya, pertempuran berakhir dan dimenangkan oleh umat Muslim. Baru kemudian setelah itu, maka Rasulullah kembali ke Ji'rana lagi. Dari Taif ke Ji'rana luar biasa jauhnya. Nah, kembali ke Ji'rana lagi, dan di sana ada Abu Musa Al-Ash'ari dan ada Umar bin Khattab yang menjaga barang rampasan perang atau ghanimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika ghanimah itu dikumpulkan, maka luar biasa banyaknya.
ada 4.000 uqiyah perak. Satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Nah, kalau 4.000 uqiyah maka sama dengan 160.000 dirham. Jadi 4.000 uqiyah itu sama dengan 10 M 800 juta. Itu baru peraknya saja. Belum lagi 24.000 onta. Masya Allah, 24.000 onta. Kalau onta murah-murahan sekarang 7.000 sampai 10.000 real. 7.000 sampai 10.000 real. Taruhlah 10.000 real. Nah, sekarang satu realnya 4.000 kan gitu ya. 4.000. Jadi satu onta itu 40 juta kali 24.000. Nah, belum lagi 4.000 kuda perang. Dan ini jauh lebih mahal. Kambing yang berjumlah ribuan, pedang, makanan, perabotan, patung-patung dari emas. Jadi mereka membawa kata Malik bin Auf, semuanya bawa. Sampai ternak-ternaknya dibawa. Dan tawanan perang yang sangat banyak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghanimah di Ji'ronah atau ghanimah dari perang Hunain ini sungguh luar biasa banyaknya. Nah, tetapi kemudian Rasulullah tidak langsung membaginya. Rasulullah menunggu hingga 10 sampai 11 hari. Tidak dibagi ghanimah itu. Rasulullah berharap ada orang-orang Hawazin datang dan kemudian minta maaf dan kemudian dikembalikan. Masya Allah. Jadi nggak dibagi, masih nunggu. Makanya ada orang-orang Badui datang, ya Rasulullah, kapan dibagi ini? Absyir, bergembiralah. Absyir, bergembiralah. Kemudian, ya Rasulullah, aksarta min kalimati absyir, engkau terlalu banyak mengatakan absyir, kok gak dibagi-bagi kan gitu. Nah, maka Rasulullah pun marah dan Rasulullah pun masuk dan kemudian bilang kepada Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hurairah kalau nggak salah dan mengatakan ini orang tidak mau diberi kabar gembira. Maka kemudian, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong bawakan satu ember air. Kemudian Rasulullah cuci muka. Kemudian setelah cuci muka, dalam satu riwayat Rasulullah meniupnya, kemudian ada yang mengatakan meludahinya. Baru kemudian Rasulullah mengatakan isyrabah hadhihi bisyarah. Disuruh minum. Maka Abu Hurairah pun minum. Abu Musa al-Asy'ari pun minum. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, istri Nabi yang berada di balik tenda mengatakan, jangan kau habiskan, sisakan untuk ibumu. Maksudnya untuk istrinya Nabi. Nah, ini adalah barokah ya. Ini adalah barokah karena semua yang bersentuhan dengan Nabi itu adalah barokah. Nah, mungkin barangkali ini yang ditiru oleh orang-orang yang kemudian air wudhunya. Memang sahabat-sahabat berebut air wudhu Nabi. Tapi ini kan Nabi kan gitu ya. Jadi kalau apa namanya air wudhunya Pak Antas ya untuk meneh. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ghanimah diberikan kepada para mu'allaf. Sebagaimana kita ketahui jumlah pasukan di Hunain itu adalah 12.000 dan 2.000-nya itu mu'allaf. 2.000-nya itu orang yang baru masuk Islam. Rasulullah memberikan kepada Abu Sufyan bin Harb, ayah dari istri Rasulullah yang bernama Ummu Habibah, 100 ekor unta dan 40 uqiyah. Nah, kemudian Abu Sufyan ketika di itu, ya Rasulullah, ibni Yazid. Kemudian Rasulullah ngasih kepada Yazid 100 ekor unta. Ya Rasulullah, ibni Muawiyah. Kemudian Rasulullah memberi 100 ekor unta. Nah, maka keluarga Abu Sufyan itu mendapatkan 300 unta dan 120 uqiyah.
Dan Abu Sufyan mengatakan tidak ada kenikmatan dalam Islam kecuali ini. Saat itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pandangan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, bahwasanya kenikmatan, kewibawaan, kedudukan, segalanya itu sangat ditentukan oleh harta. Maka ketika dia mendapatkan harta yang sangat banyak, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan Rasulullah paham dengan hal itu. Maka para pemimpin, orang-orang, para pemuka-pemuka Quraisy itu dikasih oleh Rasulullah harta yang sangat banyak. Nah, Rasulullah memberi 100 ekor unta kepada Hakim bin Hizam, kepada Nusair bin Haris bin Kildah, Haris bin Hisham, Suhail bin Amir, Huwaitib, dan Uyainah bin Haris, Al-Aqra bin Yabis, dan Malik bin Auf. Dan Rasulullah memberi kepada Safwan bin Umayyah, musuh terbesar. Jadi Umayyah ini adalah pemimpin Quraisy, tuannya Bilal. Nah, dan dia sangat dendam sekali kepada Rasulullah karena dalam perang Badar Bilal membunuh Umayyah. Maka dendam sekali. Maka ketika Fathu Makkah, Rasulullah tidak membunuhnya, bahkan Rasulullah membiarkannya. Bahkan dalam perang Hunain, Safwan ini ikut perang, padahal bukan Muslim. Nah, cuma ngikut-ngikut di belakang saja kan gitu. Tapi begitu menang, Rasulullah memberikan 300 ekor unta. Maka Safwan mengatakan, demi Allah, aku sangat benci kepada Muhammad. Tapi ketika aku masuk Islam, maka tidak ada laki-laki yang paling aku cintai kecuali Muhammad. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah memberi bagian pasukan berkuda, setiap masing-masing mendapatkan 14 ekor unta dan 120 kambing. Masya Allah, langsung suke Pak. 14 ekor unta, 120 kambing. Kepada pasukan yang jalan kaki, masing-masing 4 ekor unta dan 40 kambing. Dan karena sangat banyak sekali ghanimahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang Badui datang minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kambing-kambing itu ya Rasulullah, aku minta semuanya ya Rasulullah." Nah, kemudian diriwayatkan ya dalam satu hadis, walaqad ja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki, fa'atahu ghanaman baina jabalaini, maka Rasulullah memberi ghanaman, kambing, bainal jabalaini, di satu lembah di antara dua gunung. Artinya apa? Sangat banyak. Kambing itu semuanya ambil. Faqala ya qaumi aslimu. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya dan mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqra. Sesungguhnya Nabi Muhammad memberikan harta yang tidak khawatir dia akan fakir. Jadi mungkin dikasih 100 cukup, tapi dikasih satu lembah. Nah, ini subhanallah. Nah, wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya. Sampai Anas bin Malik mengatakan, saat itu banyak orang yang masuk Islam, itu karena dunia. Pokoknya kepengen masuk Islam oleh kambing, obat unta dan sebagainya. Nah, sama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabbu ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Tapi ketika masuk Islam, faham dengan Islam, maka tidak lama dan mereka kemudian sangat cinta kepada Islam melebihi dunia dan apa yang ada di atasnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah membagi ghanimah luar biasa. Tetapi ada orang-orang yang tidak dibagi oleh Rasulullah sedikit pun, 1 ekor kambing pun tidak. Nah, siapa mereka? Senior Muhajirin dan orang-orang Ansor. Rasulullah mengistimewakan para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, dan memberi bagian harta rampasan
kepada mereka lebih banyak dan ditambah dengan hadiah-hadiah yang lainnya. Akhirnya kemudian muncul kasak kusuk. Ini gimana Nabi ini? Kami yang berdarah-darah, mereka yang baru masuk Islam, bahkan mereka yang menentang Islam, dikasih 100 onta, 200 onta, 300 onta. Gimana Nabi ini? Akhirnya salah satu di antara mereka kemudian menghibur temannya. Yaghfirullah li Rasulillah. Semoga Allah mengampuni Rasulullah. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Orang-orang Quraisy diberi dan meninggalkan kami. Wasuyufuna taqduru min dimaihim, dan pedang-pedang kami yang bercucuran dengan darah mereka. Jadi suasananya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagian sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat yang muda, ini mulai kusuk-kusuk datang ke sini, akhirnya lapor kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin dari Ansor. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat senior Muhajirin dan Ansor sama sekali tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, disinilah perasaan manusiawi muncul, terutama di kalangan sahabat Ansor. Mulai 1, 2, 3 orang membicarakan mekanisme pembagian ghanimah yang dilakukan Rasulullah. Kian hari kian bertambah sahabat Ansor membicarakan kebijakan Rasulullah dalam pembagian ghanimah Hunain, sampai-sampai kalimat yang kurang pantas pun muncul. Tuh kan, Rasulullah lupa dengan kita yang dulu menolongnya. Ketika kita sudah berjaya, Rasulullah kembali kepada suku Quraisynya. Masya Allah. Nah, saat itu kemudian Sa'ad bin Ubadah lapor, ya Rasulullah, ini orang-orang Ansor seperti ini ya Rasulullah. Kaifa anta? Bagaimana dengan kamu wahai Sa'ad bin Ubadah? Wa anta minhum, dan kamu adalah bagian dari mereka. Ya Rasulullah, saya cuma menyampaikan saja ya Rasulullah. Saya cuma menyampaikan saja. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah minta kepada Sa'ad bin Ubadah untuk kemudian mengumpulkan orang-orang Ansor semuanya. Maka berkumpullah orang-orang Ansor, ada orang Muhajirin diminta pindah. Ini khusus orang-orang Ansor. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dikumpulkan oleh Nabi, Rasulullah sampaikan kepada mereka, ya ma'syarul Ansor, wahai orang-orang Ansor, wahai kaum Ansor, maqalatun balaghatni ankum alam ajidkum dhalalan fahadakum bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafallahu bi wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Wahai orang-orang Ansor, bukankah aku datang kepada kalian ketika kalian dalam kondisi tersesat, kemudian Allah memberi hidayah lewatku. Dulu kalian berpecah belah, perang terus selama 120 tahun. Kemudian Allah menyatukan hati kalian lewat dariku. Dulu kalian miskin dan Allah membuat kalian menjadi kaya melalui diriku. Kemudian mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengucapkan kata-katanya kepada kaum Ansor, dan orang-orang Ansor selalu menimpali, benar wahai Rasulullah, benar wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya memang lebih terpercaya dan lebih utama. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kalian bersedia memenuhi seruanku? Wahai kaum Ansor, mereka menjawab, seruan apakah yang harus kami penuhi wahai Rasulullah? Sungguh hanya bagi Allah dan Rasulnya segala kemurahan dan keutamaan. Mendengar itu kemudian Rasulullah bersabda, ajibuni, jawablah aku, bantahlah aku. Tadi aku katakan bahwasanya apakah dulu kalian itu bercerai-berai, kemudian Allah menyatukan kalian denganku? Apakah dulu kalian itu miskin, kemudian Allah menjadikan kaya denganku? Apakah kalian dulu tersesat, kemudian Allah memberikan hidayah denganku? Ajibuni, bantahlah aku, jawablah aku. Orang-orang Ansor ini orang-orang yang sopan. Ya Rasulullah, kaifa nujibukum, bagaimana kami menjawab kalian? Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah ngajari.
Seharusnya kalian itu mengatakan seperti ini, ya. Demi Allah, jika sekiranya kalian ingin, tentu kalian akan mengatakan sesuatu yang pasti kalian menjadi benar dan kalian juga akan dibenarkan. Harusnya kalian itu mengatakan seperti ini, gitu. Engkau datang kepada kami, jita mukadziban, fasaddaqnaka. Engkau datang kepada kami, engkau didustakan oleh kaummu, kemudian kami yang membenarkanmu. Jita mudillan, engkau dihinakan, fanasornaka, lalu kami yang menolongmu. Jita muttaridan, engkau datang diusir dari kampung halamanmu, dan kemudian kami yang menolongmu. Saat engkau miskin, kamilah yang mencukupimu. Namun orang-orang Ansar itu langsung menukas, tapi anugerah bagi kami adalah Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah seakan-akan ingin mengatakan kepada mereka, sebenarnya kondisinya terbalik. Aku datang diusir dari kaumku, kalian yang menolongku. Mereka mendustakanku, kalian yang membenarkanku. Dulu aku nggak punya apa-apa, kalian yang membantuku. Tapi mereka kemudian mengatakan, enggak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih baik. Engkau adalah anugerah terbaik buat kami. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah memberi nasihat kepada orang-orang Ansar. Awajibtum fi anfusikum ya ma'syarul ansar fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakkaltum ila islamikum. Wahai kaum Ansar, apakah kalian telah menemukan dalam diri kalian kecenderungan kepada dunia yang kugunakan untuk menjinakkan satu golongan agar mereka mau memeluk Islam, sementara aku memasrahkan kalian kepada keteguhan Islam kalian. Jadi kenapa aku membagi ghanimah itu kepada mereka? Karena mereka ini mu'allaf, mereka ini orang yang baru masuk Islam, perlu dikuatkan Islamnya dengan harta. Sementara kalian Islamnya itu sudah kuat, maka aku pasrahkan keislaman kalian kepada Islam kalian sendiri, tidak dengan harta. Apakah kalian hanya gara-gara secuil kenikmatan harta, kemudian kalian itu kemudian bertengkar? Apakah kalian dengan kenikmatan, dengan secuil harta, kemudian kalian itu tidak mau melaksanakan Islam dengan baik? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang-orang Ansar pun menangis, dan kemudian Rasulullah kemudian melanjutkan, afala tardawna ya ma'syarul ansar ayyadhaban nasu bisyati wal ba'iri wa tarji'una bi rasulillahi fi rihalikum. Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian rela jika ada sekelompok orang pergi dengan membawa domba dan unta, sedang kalian pulang bersama Rasul kalian? Orang Ansar menangis. Kemudian Rasulullah menambahkan, al-ansaru syi'arun wan nasu ditharun. Ansar bagiku itu adalah ibarat pakaian yang menempel di badan, pakaian dalamnya. Wan nasu ditharun, sementara orang-orang itu ibarat adalah selimut. Artinya kalian itu sangat dekat denganku, aku sangat dekat dengan kalian. Nabi mengatakan, apakah kalian mau kalian pergi membawa unta, membawa kambing, membawa harta yang banyak, tapi aku tetap di Mekah? Ataukah sebaliknya, mereka yang membawa harta itu, tapi aku pulang bersama kalian? Ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah menegaskan, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi laulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, sungguh jika bukan karena hijrah, tentu aku adalah salah satu orang dari orang Ansor. Tapi karena hijrah, maka aku muhajir, bukan Ansor. Tapi seandainya nggak ada hijrah, pasti aku itu dari orang Ansor. Masya Allah.
Walau salakan nasu syi'ban wa salaktul ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Seandainya sekiranya orang menempuh suatu jalan di satu lembah di tepi gunung, dan orang-orang Ansar menempuh di jalan di satu lembah atau di tepi gunung yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan di lembah di mana orang-orang Ansar berjalan. Masya Allah. Jadi kedekatan Rasulullah dengan orang-orang Ansar ini luar biasa. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma Ansar, ya Allah, ya Allah berikan rahmat kepada orang-orang Ansar, wa abnaul Ansar, dan anak-anaknya orang Ansar, wa abnail Ansar, dan anak cucunya orang-orang Ansar. Dan ini adalah di antara fadilah keutamaan penduduk Madinah, karena didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah orang-orang Ansar mendengar sabda Rasulullah, menangislah mereka semuanya hingga air mata mereka membasahi jenggot-jenggot mereka. Orang-orang Ansar itu kemudian lalu berkata, Radina bi Rasulillahi kisman wa hadda. Kami ridho atas pembagian dan pemberian dari Allah dan Rasulnya. Jadi kemudian mereka pulang tidak membawa apa-apa, hanya bersama Rasulullah. Padahal 300 unta, satu lembah kambing dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang Badui yang tidak terima dengan sistem pembagian Nabi. Dan karena merasa Nabi tidak adil, maka langsung mendatangi Nabi dan mengatakan, Ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlakulah adil. Di riwayat yang lain, Ya Muhammad ittaqullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Masa Nabi ngomong takwa, ini kurang ajar. I'dil, berlaku adilah. Qala lahu Rasul, wailak wa man ya'dil idza lam yakun adil. Celakalah engkau, siapakah yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Walaqad khibtu wa khasirtu illam akun adil. Sungguh aku akan merugi jika saya tidak berbuat adil. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang ini tidak sopan ya, di depan sahabat, bahkan Nabi dikatakan Nabi tidak adil. Maka kemudian Rasulullah kemudian menyebutkan, rahimallahu Musa laqad udiya aktsar min hadza wa sabara. Allah merahmati Musa, sungguh Bani Israel itu lebih banyak menyakiti Musa daripada aku. Tapi Nabi Musa bersabar. Kemudian melihat itu Umar kemudian minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal batang lehernya orang ini. Kemudian Nabi mengatakan, la da'hu fa innahu sayakunu lahu syi'atun yata'ammakuna fid dini hatta yakhruju minhu kama yakhruju sah minar ramiyah. Jangan, biarkan dia, sesungguhnya akan ada padanya syiah, satu golongan yang suka mendalam-dalamkan urusan agama sehingga mereka keluar daripadanya seperti anak panah yang keluar dari busur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah embrio daripada Khawarij. Embrio daripada Khawarij. Khawarij itu jamak daripada Kharij, orang yang keluar dari barisan Ali radhiyallahu anhu, merasa lebih paham daripada Nabi, merasa lebih ngerti daripada Nabi. Mereka tidak dikatakan munafik. Kenapa? Karena mereka ibadahnya juga sangat luar biasa, bacaan Al-Qur'annya juga sangat luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya, ibadahnya luar biasa. Tapi mereka nggak punya akhlak. Mereka nggak punya akhlak, terutama kepada para pemimpin Islam, dan mereka kemudian mempunyai pendapat sendiri. Nah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang itu namanya adalah Dzul Khuwaisirah, dari Bani Tamim. Dari dalam riwayat Bukhari disebutkan, An Abi Sa'id Al-Khudri qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassimu dzata yaumin
kisman, ketika Rasulullah membagi bagian daripada ghanimah, faqala Dzul Khuwaisir rajulun min Bani Tamim, berkatalah Dzul Khuwaisir dari Bani Tamim, ya Rasulullah i'dil, wahai Rasulullah i'dil, berlaku adillah. Wailak wa man ya'dilu idza lam a'dil, siapa yang lebih adil dari aku kalau aku tidak berlaku adil? Qala Umar i'dan li fala adribu unuqahu, ya Rasulullah izinkan aku untuk memenggal lehernya. Qala la inna lahu ashab, dia punya banyak sahabat. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamuhu ma'a siyamihim yamraquna minad din kamuruh sahmi minar ramiyah. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh sholatnya dibanding sholat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai tenggorokan. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target buruannya. Jadi mereka ini hafal Quran, tapi hafal Qurannya kata Rasulullah tidak sampai kepada tenggorokannya. Jadi Qurannya tidak sampai di dadanya, hanya di tenggorokan ke atas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau dikatakan munafik ya tidak munafik, karena munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Nah, tetapi mereka ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah embrio daripada orang Khawarij. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu datanglah seorang wanita dari suku Sa'ad, namanya adalah Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Nabi. Maka begitu datang Halimah As-Sa'diyah ini, Rasulullah dengan penuh hormat sorbannya dibeberkan, kemudian dipersilahkan ibu susunya untuk duduk di sorbannya. Rasulullah sangat menghormati, orang-orang kaget, siapa ini sampai Rasulullah membeberkan sorbannya dan mempersilahkan ibu susunya kemudian duduk di sorbannya. Maka mereka mengatakan dia adalah ibu susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah pembagian ghanimah itu dibagikan kepada semua yang ikut perang, kemudian datanglah orang-orang Hawazin. Jadi Rasulullah sudah nunggu 10-11 hari. Harapannya mereka datang, kemudian mereka minta maaf, mereka masuk Islam, kemudian dibagikan kembali. Kemudian mereka datang, ada yang mengatakan 14 orang datang dari suku Hawazin dan mengatakan, ya Rasulullah, kami mohon maaf, kami salah dan sekarang kami mengakui kesalahan kami. Karena itu ya Rasulullah, tolong kembalikan keluarga kami dan harta-harta kami. Kata Rasulullah, sudah dibagi. Terus gimana? Ini aja, yang tersisa sekarang kalian boleh pilih harta atau keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian. Padahal istri dan anak-anaknya sudah menjadi tawanan dan budak. Nah, jadi tawanan dan budak. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalau gitu, mereka mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, kami pilih yang kedua. Kami mohon untuk keluarga kami dibebaskan. Tawanan-tawanan yang sudah diambil oleh sahabat-sahabat itu dibebaskan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajir, saat ini saya dan semua keluarga Abdul Muthalib akan mengambil seluruh yang menjadi hak kami dan akan kami berikan kepada Hawazin. Jadi budak-budak, wanita-wanita, anak-anak yang jadi budak dan dikembalikan kepada Hawazin. Ketika itu Umar bin Khattab sehari sebelumnya
dikasih oleh Rasulullah budak wanita. Begitu Rasulullah mengumumkan itu, langsung dia perintahkan anaknya, wahai Abdullah, bebaskan budak itu, kembalikan dia kepada keluarganya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat itu semuanya, maka senior-senior muhajirin yang mendapatkan harta harta yang diberikan oleh Nabi, maka kemudian semuanya dikembalikan kepada Hawazin. Jadi kemudian setelah itu mereka pulang sama dengan Ansor, tidak membawa apa-apa. Jadi, nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di perang Taif dan pembagian ghanimah ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, fitnah harta itu luar biasa. Sak level sahabat Ansor, bahkan Nabi masih ada. Itu masih ada yang mengatakan engkau enggak adil wahai Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Mungkin dalam perjuangan kita, ketika miskin, ketika masih mendirikan yayasan, masih belum banyak profitnya, banyak untungnya, semuanya lillahi ta'ala. Tapi ketika sudah banyak penghasilan, sudah banyak ini, mulailah kusak-kusuk. Kamu nggak terlalu banyak jasanya. Ini kira mulailah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini. Maka Rasulullah berpesan, la akhsha alaikumul faqra. Aku tidak khawatir kalau kalian itu hidup dalam kefakiran. Tapi aku khawatir kalau dibukakan kepada kalian pintu dunia, fatanafasu, maka kalian akan berlomba-lomba. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang dahulu itu berlomba-lomba. Fa'ahlakatum, maka harta itu kemudian merusak kalian. Kama ahlakakum, sebagaimana harta itu merusak orang-orang sebelum kalian. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam perjuangan ini perlu ditata, awalnya itu lillahi ta'ala, di tengahnya itu lillahi ta'ala, dan di akhirnya juga lillahi ta'ala. Dan itu butuh proses, butuh waktu. Kenapa? Karena sak level sahabat pun demikian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di Masjid Nabi satu hari ketika subuh itu penuh, jamaah sholat subuh Masjid Nabawi penuh. Ini Rasulullah heran, ini kok tumben penuh. Nah, kemudian Rasulullah setelah sholat lihat jamaah pada senyum-senyum. Nah, kemudian kok nggak ada yang bubar? Habis zikir itu nggak ada yang pulang, masih di Masjid Nabawi setelah subuh. Padahal biasanya langsung. Nah, kemudian Rasul bertanya, apakah kalian mendengar bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah malam ini datang dari Syam membawa ghanimah yang sangat banyak? Iya ya Rasulullah, itu yang kami tunggu. Jadi subhanallah ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, berharaplah, bermimpilah. Kemudian Rasulullah mengatakan, la akhsha alaikumul faqra. Aku enggak khawatir kalian itu hidup dalam kefakiran. Tapi aku khawatir ketika Allah membukakan dunia ini kepada kalian, kalian kaya, maka kalian saling berebut dan kemudian kalian hancur dengan dunia itu. Nah, ini yang pertama, bahwasanya fitnah dunia itu luar biasa. Yang kedua, ikhwatifillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana perkataan orang Ansar, radina bi Rasulillahi hifdzan wa qisma. Nah, ini radina bi Rasulillah. Setiap hari kita mengatakan raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Maka prakteknya adalah seluruh apa yang diputuskan Nabi itu adalah radina bin nabiyyi wa rasulihi. Kita ridho dengan keputusan Nabi dan Rasulnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini mudah untuk
diucapkan tapi berat dilaksanakan. Dan ini orang-orang Ansor lulus dengan ujian luar biasa, harta yang luar biasa. Orang-orang Ansor lulus. Nah, tinggal bagaimana kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.